ada orang suka mabuk, kemudian mencari ilmu, dia mengarang-arang sendiri, ya rujukannya nggak jelas. Akhirnya karena dia ini ahli mabuk, dia mengatakan miras itu boleh dijual, soalnya dirinya ahli mabuk. Maka dia mengusahakan pabrik-pabrik miras itu kalau bisa dilegalkan saja, ya dah. Gimana ini? Ini talbis tashkik namanya, paham? Kemudian dia membuat satu kesepakatan dengan dunia barat misalnya, ya. Maka pabrik-pabrik miras ini jadi boleh. Karena apa? Dibutuhkan untuk apa? Kehidupan manusia. Padahal kan tidak demikian. Miras itu haram ya haram, ya dah. Maka kok diperbolehkan? Ini namanya talbis, haram hukumnya. Ilmunya ilmu yang haram, apalagi sampai menghalalkan. Paham? Ini namanya ilmu talbis atau tashkik. Orang Muslim sudah tahu bahwa khomer, apa khomer ini? Arak atau miras itu hukumnya haram. Tapi karena dengan berbagai macam alasan dibuat-buat, mungkin juga jadikan dalil-dalil pembenaran, ya dengan akal-akalan, namanya ilmu tashkik. Ilmu yang membuat umat manusia ini ragu atas keharaman khomer. Paham? Gimana ini? Ini jelas hukumnya haram, pembicaraannya haram, yang melegalkan juga haram, yang mengusahakan mendatangkan adanya khomer atau miras di suatu tempat juga dosa, haram. Melindunginya juga haram. Kan begitu. Nah, ini adalah ilmu yang madhmum. Apa madhmum? Tercela. Tidak boleh, ya dah. Karena apa? Fa innal khamra, karena al khamra atau miras itu ummul khaba'ith. Apa ummul khaba'ith? Ini biang keladinya kejahatan di dunia ini tiada lain, salah satunya adalah khamr atau miras. Kalau sampai dihalalkan, maka kejahatan akan melebar kemana-mana atau marak di mana-mana. Gara-gara apa? Miras. Dilegalkan miras ini bahaya, ya dah. Diperbolehkan miras itu bahaya. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Untuk umat manusia, bukan sekedar umat Islam. Kenapa? Karena miras atau khamr itu merusak akal manusia. Kalau sudah orang kebanyakan minum khamr, mudminul khamri, dia ini pecandu miras, maka otaknya itu bebal. Gara-gara semuanya minum miras, karena dilegalkan misalnya, ya dah, maka seluruh umat manusia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya dah. Karena itu kalau ada miras di kampung-kampung kita harus kita tolak, jangan diam saja. Wasukutu anhu haramun. Kalau ada orang mendiamkan merebaknya minuman keras, dia tahu itu haram kok dia diam, juga dosa dia ini. Bukan sekedar, wah saya nggak mau tahu, enggak dosa. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok dilaknat? Ya, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Ayat ini menerangkan dilaknatlah Bani Israel itu melewati lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa ibni Maryam. Dengan apa yang mereka lakukan, ya, dengan apa yang mereka lakukan. Hal itu karena mereka bermaksiat dan maksiatnya itu melampaui batas. Apa itu? Mereka itu tidak pernah mencegah kemungkaran yang di tempatnya itu fa'alu dilakukan oleh sesamanya. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Karena itu kalau misalnya ada miras di suatu tempat, kok diem saja, itu dilaknat oleh Allah SWT. Begitu di dalam ayat Al-Qur'an. Karena itu kalau ada peredaran miras di tempat kita, minimal kita bicara. Kalau tidak mampu mencegah, kita bicara agar tidak dilaknat oleh Allah SWT. Dan paling minim adalah al-inkaru bil qaul, ingkar. Oh, toko itu jualan miras, aku ingkar. Ya dah, jangan, oh toko itu jualan miras. Oh, bagus juga jualan miras. Ah, ini dilaknat oleh Allah SWT. Jelas ya? Ya. Baik.